이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Are you down for this? If you're in the mood we can take it to the moon Like a movie scene, table for two No need to be fake, I want you instead Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Sami-Sami, sharing bersama kami. Langsung saja, perkenalkan nama saya Adelia Dwi Panestudi dengan narasumber saya Romi Samelia. Di sini kita akan sharing-sharing nih mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Langsung saja kita langsung beri pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama itu, apakah yang Romi ketahui sendiri mengenai pengembangan media dan sumber belajar? Oke. Baiklah, mengenai media dan sumber belajar sendiri itu saling berkaitan ya. Dimana kalau media sendiri itu adalah sebagai alat untuk memperoleh suatu pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau sumber belajar sendiri itu adalah benda atau orang yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau media sendiri, kalau dalam proses pembelajaran itu adalah berupa media, ada tiga. Jadi ada tiga ya, Del. Itu ada media visual, kemudian media audio, dan media audiovisual. Ini mana media audio sendiri itu bisa berupa rekaman atau radio. Yang dimana kan di situ kita hanya dapat mendengarkan saja. Kemudian kalau audio media visual itu sendiri itu adalah yang dimana kita hanya bisa melihat, yaitu bisa berupa gambar atau sketsa. Kemudian media audio visual sendiri itu berupa video, yang dimana kan kita dapat melihat sekaligus mendengarkan kan, gitu. Oke, lanjut. Apa sih perbedaan antara media, alat, dan sumber belajar itu sendiri? Oke, mengenai perbedaan media, sumber, dan alat itu, menurut Romi sendiri itu media itu dia berupa alat yang dimana kan di situ dia digunakan sebagai bahan yang dimana kan dia berupa perantara, misalnya berupa misalnya media grafis, misalnya berupa benda lah seperti itu. Kemudian kalau alat sendiri dia merupakan misalnya berupa papan tulis, kemudian proyektor, itu bisa disebut alat ya kalau dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau sumber sendiri itu bisa berupa buku cetak atau literatur. Kemudian sumber belajar sendiri bisa dari perpustakaan kan? Yeah. Mungkin ada pernah juga, maksudnya sering ya ke perpustakaan. Nah, kemudian media juga bisa berupa orang ya, dimana kan kita mengambil suatu materi itu kan dari orang kan, dari pendidik. Kemudian materi tersebut disampaikan ke peserta didik. Itu jadi media itu bisa jadi berupa orang yang menyampaikan informasi. Iya. Kalau sumber belajar sendiri itu apakah bisa berupa orang juga? Menurut saya sendiri dan menurut saya sumber yang saya baca ya Del, kalau sumber sendiri itu bisa jadi orang, namun sumber ini lebih kepada referensi atau tempat kita mengambil ilmu. Nah, bisa juga berupa orang kan, misalnya contohnya itu guru lah ya, kita mendapatkan suatu materi tersebut, sumbernya itu berasal dari guru. Jadi sumber ini adalah asalnya kita mendapatkan materi tersebut. Nah, apakah bentuk media, alat, dan sumber belajar ini bisa digunakan dalam semua jenjang pendidikan atau ada penentuan nih tentang berdasarkan jenjangnya? Oke, baiklah. Mengenai bentuk media yang telah kami jelaskan tadi itu tergantung tingkatannya ya, jenjangnya. Misalnya kalau dalam PAUD sendiri atau TK PAUD itu kan, misalnya media yang cocok untuk digunakan itu adalah media animasi ya, lebih yang menarik lah ya.
lebih ke audio visual ya. Dimana kan misalnya ada video, ada animasi yang dimana kan di sana dikombinasikan dengan berbagai warna, kemudian dibuat semenarik mungkin media tersebut agar apa? Karena anak-anak yang tingkatnya jenjangnya masih PAUD itu, dia masih tingkatannya masih main-main kan ya. Kemudian kalau tingkat SMP sendiri dia sudah agak menengah lah ya, misalnya medianya sudah agak berupa ada kata-katanya, kemudian dibuat kombinasi warna juga masih. Kemudian kalau jenjang SMA sendiri itu medianya sudah sedikit tinggi lah ya, yang dimana sudah banyak kata-kata dan kombinasi warnanya tidak terlalu mencolok. Kemudian bentuk media tersebut tadi itu media grafis sendiri kan lebih dimana kan tingkat SMA ya, dimana kan di sana banyak sekali desain atau ilustrasi yang mereka sendiri yang buatnya misalnya. Namun guru hanya ini fasilitator kan, jadi fasilitator kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, mungkin itu tadi ya penjelasan dari narasumber kita mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Jadi pada intinya dari kesimpulan yang narasumber kita tadi sampaikan itu antara pengembangan media, alat dan sumber belajar itu berbeda. Nah, di mana media itu sebagai alat atau sebagai benda seperti media seperti video atau media visual, ada visual, nah ya. Terus kemudian alat, nah alatnya ini yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya di papan tulis, kemudian spidol, kemudian buku. Nah, sedangkan sumber belajar sendiri yaitu di mana kita dapat referensi mengenai pembelajaran yang atau materi yang akan disampaikan kepada siswa seperti buku yang ada di perpustakaan atau segala sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Mungkin hanya itu podcast dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.